Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. Wa ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sesi pertama sebagaimana biasa kita akan belajar pelajaran tafsir, dan di sesi kedua nanti sesudah sholat isya selama lebih kurang 30 menit kita isi dengan sesi tanya jawab. Pelajaran tafsir kita malam hari ini masuk ke bagian kedua dari ayat 130 surah Al-Baqarah yang berbunyi minasyaitonir rajim. Waman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa, dan man, siapa, yarghabu, an, yang membenci. Jadi yarghabu itu Pak ada dua, sama-sama yarghabu, tapi kalau sesudahnya an itu artinya membenci, tapi kalau sesudah yarghabu itu fi itu artinya menyukai. Di sini an, membenci. Millata, millah, cara hidup. Ibrahim, Nabi Ibrahim, illa, kecuali man, orang yang safiha, membodohi nafsahu, dirinya. Wa, dan la, laqad, benar-benar, istofainahu, kami pilih dia, fit dunya, di dunia ini. Wa, dan innahu, sesungguhnya beliau, fil akhirati, di akhirat kelak, la, benar-benar, min, dari golongan as-salihin, kelompok orang-orang benar. Mari kita lihat tafsirnya. Wa man yarghabu an millati Ibrahim ay an tariqatihi. Jadi yang dimaksud dengan membenci millah Ibrahim, millah Ibrahim di situ maksudnya cara apa? Cara hidup Nabi Ibrahim. Wa manhajihi, manhaj itu kurikulum, aturan, ya, aturannya, aturan hidupnya. Fayukhalifuha, lalu memilih cara yang berbeda dengannya. Wa yarghabu anha, dan membencinya. Jadi bukan sekadar
tidak mengikutinya, malahan membencinya. Nah, nanti insya Allah kita akan terangkan lebih luas. Ini kita baca kitabnya dulu, ya. Maka bapak-bapak dari sekarang mulai kumpul duit, beli kitabnya. Jadi kita jadi macam pesantren gitu, baca kitab, ya. Jangan kitab terjemahannya, kitab Arabnya. Kan nanti saya pandu bacanya, gitu. Setelah kita baca, kita terjemahkan, baru nanti kita terangkan. Illa man safiha nafsah. Apa maksudnya dari penggalan ayat ini? Ai atau safiha nafsah itu zalama nafsah. Zalama menggelapkan, menzalimi, menganiaya nafsahu, jiwanya, dirinya, bisafahihi, dengan kebodohannya, wasu'i tadbirihi, dan buruknya dia di dalam mengatur hidupnya. Kenapa dibilang dengan kebodohannya? Bitarkihi, karena dia meninggalkan, karena tarkihi, dia meninggalkan al-haqqo, kebenaran, ilad dolal, yang dipilihnya malah kesesatan, gitu. Bapak nanya kepada supir yang di depan bapak bawa mobil, kamu mau kemana? Saya mau ke Belilas. Oh, saya juga mau ke Belilas. Apa kata supir depan bapak? Ikuti aja saya. Oke. Nah, bapak nggak tahu jalan ke Belilas, mobil depan mau ke Belilas. Sampai di Simpang Patin, bapak dari arah Pekanbaru nih, sampai di Simpang Patin, mobil depan bapak belok kanan, bapak lurus saja. Bahlul nggak? Itu yang dimaksud illa man safiya nafsah. Jalan yang benar ke Belilas belok kanan. Susah belok-belok kanan nih, enak lurus aja. Lurus lah sampai ke Sungai Indragiri itu. Di Rengat sana, lurus aja, nggak usah belok-belok, malah lu udah nyemplung tuh. Gitulah kira-kira. Nah, itu yang dimaksud illa man safiya nafsah. Haitsu, yang mana khalafa, dia menyalahi, menyelisihi tariqo, jalan, man, orang yang istofa, yang dipilih, fid dunia, yang memilih, istofa, memilih di dunia ini, lil hidayah war rasyad. Dia selisihi jalan orang yang memilih jalan hidayah. Kalau ke Belilas itu ke kanan, berarti selain ke kanan tidak ke Belilas. Ke kiri ke Pekanheran, lurus ke Rengat, putar balik ke Liri. Jalan yang ke Belilas ke kanan. Itu yang dimaksud. Nabi Ibrahim jelas memilih jalan lurus, petunjuk. Tidak diikuti berarti memilih jalan yang sesat. Nah, nanti insya Allah kita coba bahas sedikit. Mulai dari mana Nabi Ibrahim memilih jalan yang lurus itu? Min hadatsati sinnihi, mulai dari usia mudanya, ila an, sehingga ittakhadhahullahu, Allah menjadikannya khalilan, soulmate. Khalil, soulmate, bukan sekadar sahabat sejati. Jadi ada istilah-istilah Pak ya,
Kalau Musa istilahnya kalimullah. Kalimullah artinya orang yang diajak ngomong langsung oleh Allah, tidak melalui perantara Jibril. Musa bisa mendengar ucapan Allah. Kemudian ada Khalilullah, Nabi Ibrahim, yaitu soulmate. Di atas dari sahabat sejati lagi. Yang terakhir Habibullah, yang bukan yang terakhir, yang ketiga Ruhullah, yaitu Isa alaihissalam. Ruhullah atau kalimatullah, dua istilah itu untuk Nabi Isa. Ruhullah dan satu lagi kalimatullah. Kemudian yang terakhir Habibullah, kekasih Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Ibrahim ini mulai dari hadatsati sinnihi, mulai dari usia mudanya itu sudah benar jalannya. Ila an ittakhadahu Allahu khalilan, sehingga sampailah dia dewasa Allah jadikan dia sebagai soulmate. Nah, maka sepatutnya kita tiru jalannya Ibrahim ini, bukan malah kita selisihi, bukan malah kita tinggalkan. Nah, langsung saja kita bahas. Sejak dari mudanya Ibrahim sudah mencari, sudah mengagumi ciptaan Tuhan. Saya tidak sebut ciptaan Allah dulu, sudah mengagumi ciptaan Tuhan. Artinya Ibrahim sudah pandai bersyukur sejak kecil itu. Maka dia mencari, aku harus bersyukur kepada siapa ini? Kok begini indahnya alam ini? Kok begini teraturnya alam ini? Kok aku bisa hidup? Siapa nih yang ngatur semua ini? Itulah yang terkenal di dalam firman Allah, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Dalam pencariannya, begitu menjelang malam dia melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi, jangan-jangan inilah dia, Tuan jagat raya ini, Tuan pencipta jagat raya ini, Tuan pemilik jagat raya ini. Ini nih, jangan-jangan ini. Dia belum memilih, dia baru memprediksi, baru menyangka, jangan-jangan ini. Qala hadza rabbi. Sampai kemudian datang bulan, dia pun menyalahkan, bukan bintang. Kemudian bulan pun dia salahkan. Kemudian dia lihat matahari juga ternyata hilang, dia pun menyalahkan. Akhirnya dia mengatakan, wahai zat yang sebenarnya yang menciptakan jagat raya, siapa engkau? Nah, ini kalau di zaman Nabi Ibrahim, karena dia yang dipilih oleh Nabi, itu caranya. Bagi kita sekarang, kita sebagai orang tua, itu yang harus kita lakukan. Kenalkan anak kepada Tuhannya sedini mungkin. Jangan dirampas hak Tuhan dari hambanya, yaitu anak kita. Jangan dirampas hak Tuhan dari hambanya, yaitu anak kita, dengan merasa kita yang harus disegalakan oleh anak kita. Salah. Mulai dari anak kita baru mau pandai ngomong, kita sudah bilang mama, papa. Oh, sudah tuh berkelahi pula tuh laki bini. Anak kita bisa bilang mama dulu apa? Kemarin dia bilang papa dulu tuh. Ada berkelahi pula. Bahlul.
Kenalkan Allah sebagai Tuhan. Kita pikir mungkin Allah dia nggak kenal. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Di dalam surah Al-A'raf kalau tidak salah itu yang dikatakan alastu bi rabbikum. Ketika ruh mau ditiupkan ke dalam badan itu, Allah bertanya, kamu ngakui nggak aku Tuhanmu? Apa guna kata-katanya di situ? Rob, betul? Betul ya? Rob. Mari kita lihat pertanyaan kubur yang pertama apa? Man? Rob. Bukan man ilah. Mikir nggak kita? Artinya ketika di dalam perut ibu kita sudah mengakui Allah itu sebagai Rabb, kalau kita konsekuen mengakui Allah itu sebagai Rabb, maka sampai ke alam kubur kita tetap bisa menjawab, Engkau ya Allah, Allahu Rabbi, ya Allah lah yang memilih aku, Allah yang menciptakan aku. Artinya banyak manusia yang tersesat dan banyak yang disesatkan oleh ibu bapaknya, sehingga ibu bapaknya lah yang jadikan Tuhan oleh mereka. Padahal Nabi Ibrahim tidak pernah dipelihara oleh ibu bapaknya sejak dari bayi. Apa kita nggak belajar di situ? Allah mau mengatakan, bukan kau yang membesarkan anakmu. Kadang-kadang kita petantang-petenteng pula. Melihat anak bandel sedikit, apa kita bilang? Durhaka kau, aku yang membesarkanmu. Salah, siapa yang membesarkannya? Itu kekeliruan. Itu yang harus kita ubah. Yang membesarkannya Allah, yang menjaganya Allah. Ibu yang mengandung, oh ketika dia tersadar, dijaganya nggak kandungannya? Coba, ketika dia sedang sadar, dijaganya nggak kandungannya? Naik sepeda motor hati-hati, nggak boleh ada benturan. Kalau dia tidur, siapa yang jaga kandungannya? Jawab. Gitu loh. Lahir bayinya, bukan main. Pertanyaannya apa 24 jam dia jaga? Waktu dia terberak, siapa yang jaga anaknya? Waktu dia tidur, siapa yang jaga anaknya? Allah. Seandainya dia sedang tertidur, datang ular piton di ngapa anaknya itu, bisa dijaga? Tidak bisa. Allah yang jaga. Jadi kenalkan Tuhan sebagaimana Ibrahim mencari Tuhan ketika masih kecil sampai remaja, dia cari Tuhan. Siapa Tuhan ini? Kita sudah kenal, kenalkan. Bagaimana mengenalkannya? Mulai dari dalam kandungan, elus-elus dia, bacakan firman-firman Tuhan. Saya nggak sebut Allah dulu, saya gunakan kata-kata Tuhan dulu. Lihat apa kata Hannah. Hannah itu ibunya Maryam. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Sambil dilusnya perutnya, Tuhan, Rabbi, Tuhan. Nadartu laka, aku bernazar, ma fi batni, apa yang dalam perutku ini, muharraran, kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Fataqabbal minni, terimalah Tuhan. Kalau kita kan tidak, sambil lulus-lulus perut, mudah-mudahan lahir sehat nak ya, nanti besar jadi orang berguna, bisa membela ibu bapak. Hah? Kapan kita mengenalkan Allah kepada anak kita? Bapaknya dangdutan, emaknya karaoke,
Serahkan kepada apa? Nah, ini dia. Kita-kita yang sudah tidak berpotensi punya anak lagi bakal punya cucu, kasih tahu sama anak, kasih tahu sama menantu. Kenalkan. Begitu terlahir, kita susukan bismillah. Enggak. Minumlah cangok mama, si cangok. Astagfirullahalazim. Apa nih punya emak bahlul. Nampaknya macam bergurau tapi salah. Bismillah. Bismillah bukan hanya dari mulut. Strumkan ke anak. Bismillah, rezeki dari Allah. Tuhan, jadikan dia darah daging yang soleh, yang kau ridhoi. Kalau sudah Allah ridho, nggak usah bingung lah. Kalau Allah sudah ridho kepada anak itu, pasti dia membaleh guno. Nggak usah bingung-bingung, pasti itu. Lihat apa kata-kata Isa. Waj'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidati. Kalau sudah Allah jadikan dia adalah hamba yang Allah ridhoi, barran biwalidah, pasti akan menjadi anak yang berguna bagi ibu bapaknya. Nggak usah takut. Takut betul anaknya nggak membalas guna. Kok bisnis dengan anak? Sekolah baik-baik nak ya. Papa tunggang langgang cari duit nih agar kamu sekolah. Jadi dokter. Nanti kalau papa sakit bisa kau obati. Kok bisnis dengan anak? Betul. Tirulah omongan Hannah, ibunya Maryam. Kenalkan kepada Tuhan supaya dia menjadi hamba yang bersyukur. Mari kita lihat kenapa kemudian Isa mengatakan wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Setelah sebelumnya dia mengatakan waj'alani mubaraka, dia menjadikan aku sebagai makhluk yang menerima berkah aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Wa ausani bis salah, kok salat yang disebut? Karena di antara makna sholat itu syukur. Nah sekarang bagaimana dia bisa bersyukur kalau dia tidak kenal Tuhannya? Bagaimana dia mau mensyukuri Tuhannya kalau dia tidak merasakan jasa Tuhannya kepada dirinya? Coba. Bapak walaupun tidak kenal dengan orang, ketika bapak memerlukan bantuan, tiba-tiba dibantu oleh orang tidak bapak kenal. Terima kasihnya besar nggak kepada orang tersebut? Sangat besar. Tapi walaupun bapak kenal dengan tetangga bapak, bapak kelaparan dia cuek-cuek saja, bapak berterima kasih kepadanya? Tidak. Kenalkan Tuhan, kenalkan nikmat Tuhan kepada dirinya. Itu syukur. Mulai dari tadi nyusukan, apapun bismillah, sampai kemudian anak itu akan bertanya, abi atau umi atau ayah atau ibu atau apalah panggilannya kepada kita, sedikit-sedikit bismillah, sedikit-sedikit bismillah. Emangnya kenapa? Nah, masukkan di situ. Kamu tahu Allah itu siapa nak? Enggak tahu mah. Ceritakan bagaimana sebisa kita, tapi dengan hati.
walaupun bahasa kita terbata-bata Pak, Bu ya. Kadang-kadang ada yang bilang begini, ketika kita omongkan begitu dia bilang, itu kan bagi bapak atau ibu yang ustadz atau ustazah atau yang pandai ngomong, bisalah dia ngomong, saya ini ngomong aja belepotan. Enggak, yang sampai ke hatinya itu bukan ucapan kita, yang sampai ke hatinya itu ucapan hati kita. Itu yang Allah sampaikan. Yang nyampaikan itu Allah, bukan kita. Yang nyampaikan itu Allah ke hati anak kita, itu yang nyampaikan itu Allah, bukan kita. Ingat itu. Walaupun terpatah-patah kata kita, terbata-bata kita, ngomongnya pun ribet, kalau orang lain dengar dia ketawa, tapi ketika kita sampaikan kepada dari hati kita kepada hati dia, mengenalkan Allah dan selanjutnya sampai ke hatinya. Si bapak bagaimana? Si bapak mengenalkan Allah dengan menghadirkan darah yang halal ke dalam badan anak. Si ibu yang ngisi software otak dan hatinya. Si bapak yang menyediakan darahnya. Sediakanlah darah yang halal. Mulai dari sebelum nikah sampai sebelum beranak, sampai punya anak, semuanya dikerjakan bismillah halal. Bismillah halal. Kenapa? Walaupun ibunya mengenalkan Tuhan ke otaknya, walaupun ibunya mengenalkan Tuhan ke hatinya, tetapi di hatinya terdapat darah haram, maka hati tadi tidak akan dapat mengenal Tuhan. Otaknya cuma yang mengenal Tuhan, karena itu adalah pengetahuan. Hatinya tidak mengenal Tuhan. Maka kita lihat betapa banyak orang yang persis kata ulama, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Banyak orang yang bertambah ilmunya tapi hatinya tidak bertambah hidayahnya, maka hidupnya semakin jauh dari Tuhan. Banyak nggak kita lihat zaman sekarang ulama keblinger? Banyak? Banyak. Ulama macam bukan ulama. Ulama tapi justru menjadi du'atun ila abwabi jahannam. Para penyeru yang menggiring manusia menuju pintu jahannam. Naudzubillahi min dzalik. Di situ cara kita memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Kalau sudah begitu Pak, begitu nanti anak balik, insya Allah lepaslah kemana-mana, dia akan bersama Tuhan. Yang ada sekarang, anak di depan kita sholat, betul? Anak di depan kita pergi ngaji, betul? Nggak usah jauh-jauh. Bapak-bapak ngaji nggak? Anak bapak-bapak suruh baca Quran, bapak-bapaknya baca Quran nggak? Tidak. Anaknya baca Quran karena dimarahi bapaknya, bapaknya karena semua nggak ada yang marahi, nggak baca Quran lagi. Anak-anaknya dimasukkan ke pesantren 5 waktu paling tidak baca Quran di pesantren. Lah bapaknya 5 waktu WA. Gitu. Orang sebelum sholat zikir, dia status update. Wah, selfie, alhamdulillah, sebentar lagi masuk waktu sholat zuhur. Habis sholat, alhamdulillah, bisa sholat berjamaah. Doakan mudah-mudahan istiqomah. Kepala bapak dia masing-masing. Nah ini dia. Tapi ketika anak kita sudah mengenal Tuhannya, dia sadar ini Tuannya, maka dia kemana-mana bersama Tuannya. Dia akan takut kepada Tuannya, bukan kepada bapaknya. Bapaknya juga hamba dari Tuannya, Tuhannya, Tuannya, Tuhannya.
Lihat para pembantu rumah tangga, kalau di rumah sedang ada tuannya, nyenggol TV aja nggak berani kan? Coba kalau tuannya sudah pergi, joget-joget di depan TV itu sambil nonton. Kenapa? Dia tidak merasa ada tuannya. Begitulah anak-anak kita rata-rata tidak merasa dia bersama Tuhan. Kenapa? Dia merasa dia dekat dengan ibu bapak, dia tidak merasa dekat dengan Tuhannya. Salah siapa coba? Salah siapa? Salah kita atau salah Pak RT? Ada Pak RT di sini. Nah begitu Pak. Simpel kan? Sederhana. Nah kita yang kemudian dulu mungkin tidak sempat mengikuti millah Ibrahim dalam mencari Tuhan, sekarang belum terlambat. Belum terlambat. Sekarang mulai kita rasa-rasakan ma'iyatullah, ma'iyatur Rabb, kebersamaan dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan kita, pemilik kita. Bagaimana caranya? Serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku tidak tahu gimana caranya supaya aku merasa senantiasa bersamamu. Ya Allah, bimbing aku. Selesai. Jangan tanya saya. Saya pun juga sedang mencari. Gitu loh. Minta. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku pengen bersamamu kayak Nabi Ibrahim bersamamu, tapi aku nggak tahu caranya. Bimbing aku ya Allah. Nah, ketika kita minta dibimbing, maka kita menyediakan macam kita bawa mobil. Ketika kita pengen mobil itu bergerak menuju tujuan, harus ada bahan bakarnya. Yang solar isi solar, yang bensin isi bensin. Jangan karena pengen murah, yang bensin kita campur dengan air. Airnya air comberan pula yang banyak cebongnya, sudah kacau. Gitu loh. Sentimen betul sama cebong nampak. Mahal, tapi mau sampai kan? Itulah, nggak apa-apa, ayo. Sama. Aduh, kalau kayak begitu sekarang ini Pak Ustadz, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kacau. Kacau kalau sudah gitu kaji itu. Ingat yang menyampaikan kita kepada haribaan Allah dan keridhaan Allah itu bukan usaha kita, tapi kehendak Allah. Maka lakukan kehendak Allah sebisa kita. Sampai atau tidak urusan Allah, bukan urusan kita. Gitu. Maka yang berdagang, mulai hati-hati dalam perdagangan. Jangan ada praktek-praktek yang tidak diridhoi Allah dalam perdagangan kita. Yang petani, yang polisi, yang tentara, yang guru, yang pegawai negeri, yang apapun lah, yang ujungnya menghasilkan penghasilan untuk dimasukkan ke dalam badan menjadi darah, pastikan semuanya halalan thayyiban. Karena itu motor penggerak hati kita, apakah menuju iblis atau menuju Allah? Kalau mau hati yang sampai kepada Allah, maka qalbun salim, Allah katakan begitu. Hatinya harus sehat. Tapi kalau hati yang rusak, nggak akan sampai kepada Allah. Rusak di tengah jalan, di mana-mana berhenti, di mana-mana rusak dia.